Bertemu teman yang lama tak sua, ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum teman semua, semoga bibir berhias senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak John Erickson Purba MPD dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang anti korupsi. Sebelum kita masuk dalam materi, izinkan saya berpantun sekali lagi. Bu Puan pimpin rapat pagi ini. Bersolat ibu cantik sekali, apalah guna kita korupsi jika rezeki sudah pasti. Rekan-rekan tahu nggak sih, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi, bahkan menduduki peringkat kelima di ASEAN. Sebenarnya apa sih arti dari korupsi dan anti korupsi itu sendiri? Siapa saja yang bisa terlibat? Dan kapan seseorang dikatakan melakukan tindakan korupsi? Mengapa korupsi itu sendiri bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Mari kita simak penjelasannya. 9 Desember biasanya diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Tetapi peringatan itu seolah tak memiliki arti di Indonesia. Sebagai bukti, dalam 5 tahun terakhir indeks persepsi korupsi di Indonesia semakin melorot. Pada tahun 2020, Lembaga Transparansi Internasional Indonesia menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara. Peringkat ini menurun dari tahun sebelumnya yang menempati urutan 85. Sejumlah warga masih menaruh harapan agar pemerintah serius menangani berbagai kasus korupsi. Rekan-rekan sekalian tahu nggak siapa itu korupsi? Dari segi bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus atau corruption, yang berarti kerusakan, kebobrokan, atau segala tindakan curang dalam bentuk keuangan. Secara umum, korupsi merupakan segala tindak yang dilakukan oleh pejabat publik, politikus, pegawai negeri, ataupun pihak manapun yang melakukan tindakan secara ilegal atau perbuatan curang demi memperkaya diri sendiri atau mencari keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Pada dasarnya korupsi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya itu gratifikasi, suap menyuap, dan kerugian keuangan negara. Selanjutnya itu anti korupsi. Teman-teman tahu nggak siapa itu anti korupsi? Anti korupsi merupakan tindakan yang dilakukan beberapa orang atau beberapa pihak untuk melakukan tindakan menolak secara tegas adanya atau terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Nah, menurut teman-teman, pihak mana saja sih yang bisa dikatakan korupsi? Jawabannya cuma satu, semua orang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Ayat 3 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap orang yang dimaksud di sini adalah semua orang atau korporasi atau semua orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sebenarnya, kapan sih seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi? Ada banyak sekali hal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Seseorang dikatakan korupsi tidak hanya saat mereka merampas atau merupakan hak masyarakat di sebuah negara, namun terhitung juga saat mereka melakukan tindakan seperti melawan hukum dengan memperkaya diri atau badan yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara, memberikan suap dan menerima suap dan gratifikasi. Tanpa kita sadari, mungkin kita sudah pernah loh melakukan kasus korupsi. Tanpa kita sadari, mungkin kita sudah pernah loh melakukan korupsi. Contoh-contoh kecil yang paling sering ditemui di sekitar kita, yang pertama itu memberikan upah kepada petugas kelurahan untuk mengurus SIM kita atau KTP kita agar dipercepat. Yang kedua, memberi kenang-kenangan atau hadiah kepada guru agar nilai anak kita itu diperbesar atau dilancarkan proses pembelajarannya. Faktor terjadinya korupsi yaitu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, dari internal, yaitu dari diri kita sendiri yang merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki dan tidak bersikap jujur, moral yang kurang kuat, dan berkehidupan yang konstruktif. Nah, dari eksternal yaitu berasal dari yang ada di sekitar kita, yaitu dari dunia politik, ekonomi, hukum, atau organisasi-organisasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu mulai dari diri kita sendiri, yaitu berperilaku jujur dan melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain, seperti membayar oknum-oknum yang
sering terjadi di sekitar kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan tindak pidana berbahaya yang merupakan kejahatan luar biasa yang memang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dengan menanamkan sikap anti korupsi dari dalam diri sendiri dan melalui sekitar. Demikian video edukasi tentang korupsi dan anti korupsi dari kelompok 1. Demikian, terima kasih. Stop korupsi.